Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So buat yang nanya, sekarang aku tuh ada di mana? Aku tuh ada di Indonesia sekarang. Dan aku di video kali ini bakal cerita pengalaman aku selama pandemi ini, dari aku yang masih di Amerika sampai akhirnya harus terpaksa pulang ke Indo. Dan jadi apa aku sekarang di Indonesia, aku juga bakal cerita. So langsung aja ya kita bahas. Sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan satu subscribe kalian itu sangat berarti buat aku, biar aku bisa semakin semangat buat konten buat kalian. So langsung aja ya kita bahas. Jadi aku ingat banget tuh, jadi aku masih kerja kan di Amerika, masih awal-awal Maret lah. Terus tiba-tiba kita tuh dikumpulin sama chefnya, karena aku kan kerjanya di kitchen kan. Nah habis itu kita di briefing lah sama chefnya. Habis itu dia bilang kalau kita mulai besok bakalan nge-cut jam kerja kalian gitu. Karena ini semua grup-grup besar, semua cancel. Dan okupansinya sampai turun, sampai hampir 0% itu. Kayak udah parah banget lah pokoknya tiba-tiba, dan itu ngedadak banget. Kayak nggak ada pemberitahuan dulu sama sekali. Jadi di tempat aku kerja tuh, dia gabung sama convention center terbesar kedua di Amerika. Jadi bahkan besarnya aja tuh 65 hektar. Jadi kalau biasanya grup-grup yang booking di hotel aku tuh grup-grup besar. Jadi kayak langsung berapa ribu. Jadi kalau tiba-tiba cancel tuh ya udah langsung benar-benar sepi banget kan. Jadi hampir semuanya cancel tuh. Jadi ya udah deh kita terpaksa untuk di-cut jamnya. Ya udah kan. There's nothing we can do. Terus kita di briefing kayak gimana harus kayak menangani COVID ini, terus kayak harus cuci tangan apa segala macam gitulah pokoknya. Dan akhirnya emang kayak disediain semua gitu sanitizer di mana-mana gitu. Habis itu aku kerja, besokannya bener-bener yang itu sepi banget. Terus kita cuma dipekerjakan 3 hari dalam seminggu. Habis itu ya udah kan kita kerja gitu 3 hari seminggu, dan itu pulang aja lebih cepat, jadi nggak 8 jam kerjanya. Akhirnya setelah udah kerja 3 hari itu, setelahnya ya udah aku benar-benar kayak dirumahin dan gak dijadwalin. Tapi masih kayak ngegantung gitu loh, karena kan ngedadak banget. Jadi ngegantung, kontrak aku juga belum diselesain. Jadi ya udah akhirnya ngegantung, aku jadi malah jalan-jalan tuh sama si Jared. Malah jadi sempet ke Colorado, terus sempet malah main skydive, terus malah sempet ke Casino Cruise. Padahal kan waktu itu sampai yang kayak udah ada berita kayak semua kena terinfeksi, naik cruise tuh udah terinfeksi satu kapal gitu segala macem. Terus aku tuh emang yang bener-bener nggak pernah baca berita gitu loh, tapi kayak terus ya udah karena mentality aku masih di sana, dan bener-bener nggak berasa sama sekali tuh si COVID ini. Itu tuh COVID bener-bener nggak dihargain banget ya harga dirinya di Amerika tuh. Makanya si presidennya sendiri bahkan sampai ngomong awal-awal tuh kayak ini tuh hoax, ini tuh nggak benar, virus ini nggak ada gitu segala macem. Makanya ya penduduknya gitu semua kan. Makanya mereka sampai sekarang masih number 1 with the case. Nah sampai ya udah akhirnya diputusin tanggal 12 Maret itu adalah hari terakhir aku kerja. Jadi aku dipecat tanggal 12 Maret itu. Dan terus sedihnya lagi ya, jadi aku kan J1 kan di sana, dan teman aku adik kelas aku dari kampus aku juga, dia tuh baru banget datang 2 minggu sebelum kejadian itu. Jadi baru di Amerika tuh 2 mingguan lah, dan dia udah bayar tiket pesawat, terus bayar embassy, bayar si agency ini yang aku pakai. Terus ya udah akhirnya kayak bener-bener parah gitu sih, kayak dia seminggu kerja, jadi dia seminggu 2 minggu kerja normal lah, habis itu setelahnya kena pandemi ini. Karena kan memang dia udah urus mungkin dari bulan Desember mungkin sebelum Desember dia udah urus, sedangkan COVID ini baru muncul di bulan-bulan Desember kan. Jadi dia memang udah urus dari tahun 2019, terus baru bisa berangkat kan, ngurus visa dan lain-lain, dan baru bisa berangkat tuh bulan bulan Februari akhir lah dia udah di Amerika. Terus ya udah ternyata goes bad kan, no one knows banget. Jadi pas chefnya pun bilang kita benar-benar nggak tahu ini bakalan kayak separah apa dan bakal gimana, tapi untuk sementara ini kita harus motong jam kerja kalian gitu, mungkin aja besok tiba-tiba ketemu vaksinnya. Dia bilang gitu, dan itu kayak bener-bener ngasih harapan sih, kayak ngomong manis doang gitu. Tapi ya akhirnya ternyata
sampai sekarang kita masih struggling with the virus. Nah, terus kenapa aku memutuskan buat pulang aja deh dulu dan gak stay di Amerika, walaupun masih ada lah visanya, masih bisa. Jadi aku pulang karena memang aku kan resmi kan, jadi dengan visa J1 ini terus pakai agency yang aku pakai ini juga resmi. Kita pakai visa sponsor juga. Dan aku juga sebenarnya bawa nama sekolah aku sih, karena aku pun dibantu dari sekolah aku untuk bisa berangkat ke sini gitu. Jadi kayak direkomendasiin lah. Nah, jadi aku memutusin buat pulang juga karena kalau misalkan aku stay di sana legally, aku harus bayar $250 setiap bulannya selama 1 tahun itu. Pokoknya selama aku masih di sana deh, walaupun aku udah gak kerja, karena itu untuk insurance-nya dan lain-lain. Terus aku mikir kayak misalkan aku stay, buang-buang uang gitu, terus kan emang kondisinya pun masih gak jelas gitu. Karena sempat pas akhir-akhir tuh kayak aku sempat panik sendiri gitu sih, kayak ini bakalan separah apa sih virusnya. Karena tiba-tiba kan aku nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kaget, tiba-tiba heboh semua, tiba-tiba dia harus dipulangkan gitu kan. Jadi kayak bener-bener wow, ini gonna be something gitu. Jadi kayak ya udah kaget, terus aku akhirnya mutusin ya udah deh aku pulang aja, karena emang orang rumah pun udah nanyain gimana pulang nggak atau dan lain-lain gitu kan. Terus ya udah aku pulang, dan itu emang ngedadak banget kayak. Jadi aku beli tiket tanggal 25 Maret untuk pesawat flightnya tanggal 27. Jadi itu benar-benar ngedadak. Dan pas aku beli tuh kayak sedih banget karena ya not go as a plan gitu kan. Kayak kita udah mikir nanti masih pengen abis beres program tuh masih pengen stay dulu lah di sini sebulan, jalan-jalan gitu kan. Habis itu nanti ya gitulah, pokoknya udah banyak plan. Ternyata COVID happens, no one knows. Semua plan 2020 ini nothing banget lah pokoknya. Jadi kayak Januari, Februari quarantine, habis itu Desember udah selesai tahun ini. Terus ya udah, karena aku beli tiket itu ngedadak banget. Jadi aku di sana kan sama beberapa teman aku juga. Nah, teman aku nih udah beli tiket pesawatnya sebelum COVID ini. Jadi sebelum kayak COVID dan itu heboh gitu. Nah, terus tiba-tiba pas udah deket-deket jadwal penerbangan flight mereka tuh di cancel sama airlines-nya gitu. Karena mungkin kan banyak juga grup-grup yang cancel kan karena takut sama virus ini, atau emang mungkin udah nggak boleh lagi berangkat sama negaranya atau gimana gitu, nggak boleh traveling. Jadi ya udah, jadi di cancel. Kayak sempat berkali-kali gitu di cancel lah, kayak udah di cancel, habis itu reschedule, habis itu di cancel lagi, harus reschedule lagi. Itu mereka sampai kayak ngeluarin fee gitu sih. Habis itu akhirnya mereka mutusin kayak karena takut terjebak di Amerika, dan emang karena tempat tinggalnya udah habis sih, karena kita kan harus nyelesain kontrak apartemennya. Itu udah selesaiin. Habis itu mereka sampai beli tiket pesawat yang nggak berangkat dari kota kita gitu. Jadi nggak berangkat dari Orlando, mereka harus jalan ke kota lain, terus berangkat transitnya juga masih di Amerika, tapi transitnya tuh layover, jadi harus sehari gitu. Akhirnya mereka kayak nginep dulu di hotel gitu sehari, jadi itu keluar biaya lagi. Habis itu baru deh berangkat ke Jepang, habis itu transit, terus akhirnya nyampe ke Indo. Nah itu banyak deh pokoknya ceritanya, ada yang sampai harus nginep di bandara dan lain-lain gitu. Tapi untungnya aku karena ngedadak sih beli tiket ya, jadi nggak kena cancelan gitu, jadi lancar. Terus juga untungnya nggak ada delay, karena ada juga yang sampai kena delay tuh sampai kayak sehari kena delaynya, karena semua pesawat tuh kayak tiba-tiba cancel semua. Pokoknya semuanya tuh benar-benar yang kayak tiba-tiba banget. Habis itu ya udah, terus aku kan jadinya berangkat sendirian kan. Terus pas aku transit di Texas. Pas di Texas tuh bener-bener kayak lucu banget sih. Jadi pas aku di transitnya itu, pas nunggu di gate-nya, itu banyak banget orang Indonesia. Kayak bener-bener banyak. Jadi aku ngeliat ke sebelah, pegang pasportnya pasport Indo. Terus ada orang Bali juga gitu, kayak segerombolan. Terus dia ngomongnya ya pakai bahasa Bali kan, kayak can I please gitu kan, kayak ya gitulah. Pokoknya tau lah aku kan orang Indo. Terus ya udah, terus pulang lah. Pokoknya intinya perjalananku untungnya lancar, nggak ada delay, terus nggak cancel flight dan lain-lain. Dan sampai di pesawat pun tuh ya, itu pesawat tuh benar-benar yang sepi sih, sepi banget. Jadi kayak aku satu row gitu kan, tiga kursi.
Nah di 3 kursi itu cuman isi 2 orang, habis itu seorangnya itu pindah gitu kayak ke temennya. Udah aku jadi sendirian tuh di 3 row itu. Kayak itu flightnya kan lumayan kan, kayak 14 jam, 8 jam gitu nonstop. Udah aja aku kayak udah pegel gitu, udah capek kayak pengen selonjoran nih. Terus tapi mikir kayak kalau selonjoran nanti malu, dibilang kayak nih orang Asia bener-bener banget nggak tahu tata krama banget itu. Cuman kayak udah bener-bener kayak udah capek gitu, ya udah akhirnya aku selonjoran tuh di 3 kursi itu. Kayak udah bodo amat lah. Habis itu to be honest, aku selama kalau boleh jujur nih ya, aku selama berangkat pulang dari Amerika sampai ke Indo tuh aku benar-benar nggak pakai masker sama sekali. Bukannya aku bukannya aku arrogant atau sombong atau kayak apalah pokoknya, atau nggak peduli sama orang lain di sekitar, tapi karena memang aku benar-benar nggak tahu sama sekali, benar-benar clueless tentang virus ini gitu. Terus di bandaranya pun kayak mereka masih nggak ngeharusin gitu, walaupun pas aku berangkat tuh kayak ada aja orang yang pakai masker full gitu, habis itu pakai sarung tangan. Tapi aku juga kayak malah yang kayak apakah jadi kayak bertanya-tanya aja doang, kayak ini emang separah apa sih, karena emang belum bener-bener nggak tahu gitu. Masih mentalitinya tuh mentality orang Amerika lah, pokoknya kayak bener-bener nggak peduli, bener-bener clueless. Dan aku emang kayak nggak nyiapin, emang udah nggak ada gitu. Sampai akhirnya pas transit ke Jepang tuh baru aku tiba-tiba ketemu dah sama teman aku yang udah beli tiket duluan. Jadi di transit tuh ketemu sama mereka, dan mereka jadi yang ngasih masker ke aku kayak ini pakai gitu kan. Ya udah aja aku pakai. Nah, setelah itu aku pakai. Cuman karena masih kayak nggak betah gitu loh, kayak baru pertama kali banget pakai dan kayak masih bingung. Jadi kadang aku kayak lepas, terus bahkan sampai di Bandara Indo tuh aku udah nggak pakai juga, dan mereka masih kayak nggak peduli gitu. Walaupun sampai pas di Bandara Indo tuh kita kayak harus ngelewatin kayak kita harus dicek dulu suhunya, habis itu kayak ngisi data-data gitu. Tapi lucunya tuh adalah kita kayak malah jadi bergerombol gitu loh, jadi kayak malah bergerombol banyak gitu. Jadi karena kan orangnya banyak kan, ya jadi stuck di satu tempat terus jadi kerumunan gitu malahan gitu. Terus lucunya pas kita udah nyampe di Indo tuh, sampai pas di bordernya tuh ditanya ini ada acara apa sih kok banyak banget orang Indo baru pulang dari Amerika gitu. Dia bilang kayak karena ya mungkin di Amerika semua pada kayak dipulangin, yang kerja juga mungkin pada diberhentiin sementara, jadi mereka pulang dulu. Akhirnya ya udah aku dijemput sama keluarga aku, terus ya udah terus dijemput pulang deh aku. Dan untungnya mereka sampai sekarang masih sehat-sehat aja sih. Itu sampai sekarang nih aku ngomong ini kayak merasa bersalah juga sih kalau tiba-tiba pas aku pulang jadi aku nularin virus ke orang tua aku atau ke koko aku, terus mereka jadi sakit kan. It's really sad kayaknya kalau benar-benar itu terjadi gitu. Untungnya mereka sekarang sehat-sehat aja. Dan selama aku di Indo aku juga nggak jalan-jalan ya. Aku pas sampai di Indo tuh aku tetap karantina lah 2 minggu dan nggak kemana-mana sama sekali. Dan emang sehat-sehat aja sih sampai sekarang untungnya. Jadi aku bukan penyebar virus di Indo ya. Mungkin kalau di Amerika iya, karena memang aku nggak tahu dan bodoh. Dan aku minta maaf juga nih kalau ada yang terganggu atau jadi sebel atau gimana. Itu benar-benar di luar kemampuan aku, kayak itu benar-benar gimana ya, benar-benar nggak tahu aja udah gitu. Tapi ya sekarang kalau aku di Indo ya aku tetap pakai masker gitu kan, karena memang diharusin gitu. Kalau enggak kan didenda atau gimana, atau nggak boleh masuk ke mana gitu, nggak boleh pergi gitu kan. Jadi ya pokoknya aku ngikutin peraturan di mana aku berada gitu kan. So sekarang aku bakal bahas gimana aku selama di Indo selama pandemi ini. But in the next video jangan lupa nonton ya video selanjutnya, karena di sana aku bakal bahas gimana aku ngejalanin pandemi selama di Indo, bahkan sampai sempet stres sendiri dan sampai akhirnya nemuin kerjaan lah. So thank you guys for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment down below buat saran atau ide-ide buat aku bahas apa di video selanjutnya. Bye bye.